Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dari kelas 5D, NIM 111180224. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang perbandingan tujuan hukum pidana. Nah, izinkan saya sedikit dalam perumusan tujuan di dalam buku Profesor Barda. Itu ada KUHP Armenia, KUHP Belarus, KUHP Bulgaria, KUHP Latvia, KUHP Macedonia, KUHP Romania, dan KUHP Yugoslavia. Nah, saya ingin sedikit membahas tentang Romania dulu, KUHP Romania. Jadi di dalam tujuan hukum pidana dirumuskan dalam pasal 1, yaitu adalah Criminal Law Protects Romania, State Sovereignty, Independence, Unity, and Indivisibility, the individual and his right and liberties, property, as well as rule of law against crime. Jadi di sini dimaksudkan adalah kalau hukum pidana itu melindungi negara Romania dan hukum pidana ataupun hukum yang ada di dalam Romania tersebut itu berfungsi untuk melawan sebuah kejahatan. Itu. Dan di dalam KUHP Latvia itu ada tujuan pidana dalam pasal 35 itu dijelaskan bahwa untuk menghukum si pelaku tindak pidana to punish the offender for a committed criminal offense, agar terpidana dan orang lain mematuhi hukum dan menahan diri dari melakukan tindak pidana, as to achieve that the convicted person or other person comply with the law and refrain from committing criminal offense. Nah, maksudnya agar terpidana dan orang lain mematuhi hukum itu adalah tujuan dari pidana. Jadi pidana diposisikan sebagai gue nih penjaga yang bakal menjaga kalian semua dari tindak kejahatan. Jadi istilahnya mendinding pertama lah gitu. Nah, syarat pemidanaan itu tujuan pidana ada dua, ada asas legalitas atau asas kemasyarakatan dan asas kulpabilitas, yaitu asas kemanusiaan. Selanjutnya ada Armenia. Nah, di dalam Armenia ini membedakan antara tujuan hukum pidana KUHP dengan tujuan pidana. Kalau di Armenia mungkin berbeda. Tujuan hukum pidana dengan tujuan pidana. Tujuan Criminal Code dalam pasal 2 adalah melindungi hak-hak dan kebebasan manusia dan penduduk, hak-hak badan hukum, harta kekayaan, lingkungan, tatanan masyarakat dan keamanan masyarakat atau publik, tatanan konstitusi dari pelanggaran atau gangguan jahat, criminal encroachment, serta mencegah kejahatan, to prevent crime. Nah, tujuan dari pidana itu adalah di dalam bab 9 pasal 48 itu adalah memperbaiki atau memulihkan kembali keadilan sosial, to restore social justice. Dan yang kedua adalah memperbaiki si terpidana, to correct the punished person. Terus yang ketiga ada mencegah kembali adanya kejahatan, to prevent crimes. Nah, ada yang ketiga adalah prinsip humanistik pasal 11 ayat 2, tidak seorang pun dapat dikenakan pidana dan tindakan yang bersifat penyiksaan, kejam, tidak manusiawi, atau yang menghina atau mempermalukan. Nah, di dalam KUHP Rumania, ini yang berikutnya, di dalam KUHP Rumania, pasal 52 tertuang pidana merupakan tindakan paksaan, measure of constraint, dan sarana mendidik kembali terpidana, a means of reeducating the convict. Jadi, pidana itu paksaan agar orang-orang itu bertindak secara baik gitu, secara flat gitu, nggak ada kejahatan. Ya, terus kenapa disebutnya sarana mendidik kembali terpidana? Agar orang-orang yang sudah terlanjur melakukan kejahatan itu ketika dikenakan pidana akhirnya merasa kalau oh iya, gue harus jadi orang yang lebih baik gitu. Yang kedua ada tujuan pidana untuk mencegah dilakukannya kejahatan lain, prevention of other crime perpetration. Sulit banget. Yang ketiga ada tujuan pelaksanaan atau eksekusi pidana. Yang ini di dalamnya adalah untuk membangun sikap yang patut terhadap kerja, aturan perundang-undangan dan aturan hidup bersama atau bermasyarakat. To develop an appropriate attitude toward labor, toward rule of law and toward rule of social cohabitation. Catatan nomor 4 dengan pasal 36 nomor 2 Bulgaria.
Nah, ini ada Macedonia. Dalam KUHP-nya Macedonia itu ada tujuan pidana. Dalam pasal 32 isinya ada di samping merupakan perwujudan keadilan, the realization of justice, tujuan pidana adalah mencegah pelaku untuk melakukan kejahatan dan memperbaikinya, to prevent the offender from committing crimes and his correction. Itu ada pengaruh mendidik terhadap orang lain agar tidak melakukan kejahatan, educational influence upon other as not to perform crimes. Tuh. Ya, yang berikutnya ada Bulgaria. Nah, KUHP Bulgaria itu dalam tujuan pidana tertuang pada pasal 36 ayat 1. Nah, itu adalah memperbaiki dan mendidik kembali terpidana untuk mematuhi undang-undang dan hukum dari masyarakat sosialis. Kalau bahasa Inggrisnya mah correction and re-educating the convict to comply to the laws and rules of socialist community. Yang kedua ada peringatan keras kepadanya dan mencabut kemungkinan dia untuk melakukan kejahatan lainnya, exerting warning impact on him and depriving him of the possibility to commit other crimes. Yang ketiga adalah menimbulkan pengaruh, mendidik dan memperingatkan kepada anggota masyarakat lainnya, producing an educative and warning effect on the other member of society. Jadi maksudnya adalah menimbulkan pengaruh mendidik itu nggak cuma ke orang yang melakukan kejahatan, tapi juga ke masyarakat sekitar agar nih, lu kalau melakukan sebuah kejahatan, lu bakal jadi kayak begini. Nah, maksudnya itu kenapa akhirnya jadi memperingatkan kepada anggota masyarakat lainnya agar mematuhi hukum. Nah, pasal 36 ayat 2 itu pidana tidak boleh bertujuan untuk menyebabkan penderitaan fisik atau menghancurkan martabat manusia, yang biasa disebut kalau dalam bahasa Inggris nih, the punishment may not have as purpose the causing of physical suffering or crushing on human dignity. Parah. Nah, ini tujuan pemidanaan konsep ya. Pasal 51 Rancangan Undang-Undang 2004 pada bulan September, yaitu yang pertama adalah pemidanaan bertujuan untuk yang pertama mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Itu ya. Yang kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Yang ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Yang keempat, itu membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dan yang kedua nih, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Jadi hukum pidana itu bukan untuk merendahkan orang-orang yang melakukan kejahatan, bukan untuk merendahkan martabat mereka untuk dijatuhkan, ini lu dasar kriminal, bukan. Hukum pidana itu ada agar semua itu berjalan dengan baik dan lancar, tidak adanya kejahatan, dan ya udah negara ini bakal jadi negara yang aman. Tuh. Dan ini ada KUHP Belarus. Nah, di dalam tujuan KUHP Belarus itu tujuan hukum pidananya yang pertama melindungi kehidupan, nyawa, kesehatan, hak-hak dan kebebasan manusia. Yang kedua masyarakat, negara dan kepentingan publik. Yang ketiga harta milik, lingkungan dan hukum yang ada. Tuh, fungsi hukum pidana menurut KUHP Belarus itu yang pertama pencegahan kejahatan, sudah pasti. Yang kedua, mendidik kesadaran hukum warga masyarakat. Ini seperti yang tadi dibahas di dalam Bulgaria, KUHP-nya Bulgaria yang menimbulkan pengaruh mendidik dan memperingatkan kepada anggota masyarakat lainnya. Nah, di sini juga ada di Belarus, yaitu mendidik kesadaran hukum warga masyarakat. Jadi tidak untuk orang-orang yang berbuat jahat aja, tapi untuk semua orang gitu tuh hukum pidana. Nah, kalau di sini ada tujuan pidananya juga. Nah, tujuan pidananya itu pidana tidak hanya semata-mata merupakan penghukuman untuk tindak pidana yang dilakukan, tapi juga bertujuan untuk memperbaiki dan mendidik si terhukum. Sudah pasti. Jadi si penjahat ya harus dididik dan memperbaiki perilakunya agar jera dan tidak melakukan lagi. Dan yang kedua adalah mencegah diulanginya lagi kejahatan oleh si pelaku yang tadi udah saya jelaskan. Nah, yang kedua ada pidana tidak ditujukan untuk menyebabkan penderitaan fisik dan merendahkan martabat kemanusiaan. Sama juga kayak tadi. Jadi hukum pidana itu bukan untuk merendahkan, bukan untuk mengklasifikasikan kalau ini penjahat, ini orang baik, bukan. Hukum pidana hadir untuk memberikan stabilitas perdamaian di dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Nah, yang bisa gue ambil dari
yang bisa saya ambil, maaf Pak, itu di dalam apa yang sudah saya jelaskan, kalau menurut saya adalah hukum pidana dan hukum pidana dan pidana, kalau menurut saya adalah cara sebuah negara atau cara hukum agar masyarakatnya itu tertib dan tidak melakukan sebuah tindak kejahatan, dan bertujuan untuk bukan untuk memaksa juga, ya pasti memaksa, hukum itu sifatnya memaksa, tapi bukan itu, tapi untuk itu tadi, mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak kejahatan atau tidak melakukan penyelewengan, gitu kalau menurut saya. Jadi terima kasih sudah menonton ini, ya jangan lupa like, comment, subscribe, kalau kata Bu Rena. Jadi terima kasih, ini saya bikin jam 2 malam. Mantap, belum ngeditnya, pokoknya see you guys ya, untuk next video berikutnya. Abang Bang Jago, sorry Bang Jago, Abang Jago, yeah boom 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 boom. Abang Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.